Shalom semuanya, semangat pagi, Jos Kandos, Gaspol, bakar terus, amin. Harvest Lois Generation Pulau Bali. Bersyukur kalau pagi hari ini kembali saya bisa menjumpai para oma, opa, bapak, ibu, saudara semuanya yang tergabung dalam ibadah Harvest Lois Generation. Terima kasih untuk Ibu Tuti sebagai koordinator NCC Internasional, juga wakil Pak Wawan dan semua tim yang ada, sehingga bisa menyelenggarakan bersama-sama Harvest Lois Generation. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama, dan saya bisa juga diberikan kasih karunia untuk menyampaikan pesan Tuhan yang singkat tapi memberikan kekuatan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini bisa bersama-sama dengan imam-imam-Mu dalam ibadah Harvest Lois Generation pagi hari ini. Sampaikan firman, kebenaran, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Teguhkan hamba-Mu ini ya Bapa, supaya firman yang hamba sampaikan ini boleh diterima dan mengubahkan kehidupan umat-Mu, para imam-imam-Mu, khususnya yang ada di Pulau Bali ini. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami buka pemberitaan firman Lois Generation di Pulau Bali, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama, kita bisa bersekutu bersama-sama, sehingga kita boleh mengalami lawatan Tuhan, kita boleh mengalami zaman Tuhan, dan kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya akan membagikan tema, yaitu tentang keselamatan, atau tepatnya doktrin keselamatan yang benar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mari sekarang kita akan membaca lebih dulu dalam firman Tuhan. Kita ambil Efesus 2. Efesus 2 di ayat yang paling terkenal, yaitu ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, doktrin keselamatan yang benar sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, bukan doktrin keselamatan metode siapa, ya, bukan metode manusia, tetapi apa yang dikatakan firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita terima itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti itu adalah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Tuhan Yesus jika Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Hanya oleh karena kasih karunia. Tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, bisa percaya hanya karena kasih karunia. Nah, inilah yang kita harus mengerti, bahwa keselamatan itu kasih karunia. Artinya keselamatan itu bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa bermegah, karena keselamatan itu anugerah. Kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu anugerah. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan Yesus jika tidak ditarik oleh Bapa, jika Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang luar siapakah aku ini? Dan murid-muridnya berkata bahwa mereka mengira engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia dan nabi-nabi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku? Dan Rasul Petrus berkata, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang mengatakan, tetapi Bapa yang mengaruniakan kepadamu. Dan murid-muridnya bisa menjadi murid Tuhan Yesus itu karena dipilihnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu bukan karya manusia. Manusia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu yang pertama yang harus kita mengerti. Hanya oleh anugerah yang diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus, kita bisa diselamatkan. Nah, bagaimanakah selanjutnya proses keselamatan itu? Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara harus mengerti, karena kita ini buatan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, kenapa kita diselamatkan? Kita sedang diciptakan baru. Kita ini sedang dibuat menjadi manusia yang baru. Nah, manusia yang baru inilah yang akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu bukan sekedar percaya dibaptis kemudian selesai, tidak. Bapak Ibu Saudara menjadi percaya itu adalah hal yang pertama kali, itu anugerah. Yang kedua dibaptis. Nah, dibaptis itulah pekerjaan Allah. Jadi kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, Oma harus mengerti bahwa keselamatan itu yang pertama adalah kasih karunia,
Yang kedua, kita ini harus mengerjakan pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah yang pertama itu adalah dibaptis. Karena itu perintah Allah yang pertama. Perintah Kristus adalah baptislah. Nah, baptisan ini adalah pekerjaan. Jadi keselamatan yang benar itu adalah kasih karunia dan pekerjaan Allah. Kasih karunia itu artinya pemberian Allah. Yang kedua adalah melakukan pekerjaan Allah. Jadi keselamatan yang kita punya bukan pasif tapi aktif. Ini keselamatan yang benar. Oleh karena itu, pertama kali kita melakukan pekerjaan Allah yaitu dibaptis. Berilah dirimu dibaptis. Untuk apa kita dibaptis? Disucikan supaya kita dipakai menjadi hamba Allah. Kata hamba Allah itu adalah pelayan Tuhan. Maka itu dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang percaya oleh anugerah Tuhan dan kemudian dibaptis. Dibaptis itu adalah melakukan pekerjaan Allah yang awal. Dan untuk kita melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa pekerjaan baik ini? Ini yang saya mau jelaskan. Karena ada banyak orang di luar sana bahwa mereka berkata menerima keselamatan, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan Allah. Sebagaimana saya menjelaskan 2 minggu berturut-turut tentang tabernakel Musa. Bapak Ibu Saudara, tabernakel Musa itu bait Allah yang digambarkan Musa. Bait Allah itu terdiri dari pelataran, kemudian ruang kudus dan ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada satu tirai yang menutupinya. Dan di ruang kudus itu dilayani oleh imam Lewi. Dan ruang maha kudus itu dilayani oleh imam besar setahun sekali. Tirai masih ada tertutup antara ruang kudus, ruang maha kudus. Di dalam ruangan, di dalam pelataran ruangan kudus, ruang maha kudus, ada benda-benda surgawi, di mana itu lambang dari keselamatan yang harus dikerjakan. Lambang keselamatan yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan. Nah, di pelataran itu Bapak Ibu Saudara ada yang namanya korban bakaran. Itu kambing domba dibakar di sana. Kemudian ada kolam basuhan. Setiap umat Yahudi ketika dia mau beribadah, mereka harus melakukan hal ini. Membawa korban bakaran dan kemudian melakukan pembasuhan. Dan yang masuk di ruang kudus itu hanya imam yang melayani. Tidak boleh semua orang, tidak boleh bangsa-bangsa manapun, hanya orang Yahudi. Dan di dalam ruang kudus itu ada dua benda, saudara, yaitu kaki dian, menorah, dan juga meja roti sajian. Kemudian di ruang maha kudus itu ada benda yaitu mezbah ukupan dan tabut perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini semua adalah lambang. Inilah konsep keselamatan yang benar. Gambar ini sesuai dengan apa yang ada di surga, dibuat oleh Musa. Dan sesungguhnya ini adalah satu gambaran nanti semuanya akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Itu antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbuka. Artinya memberi kesempatan kepada semua umat Tuhan untuk bisa melayani di ruang maha kudus. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, mezbah korban bakaran itu melambangkan salib Kristus.
Karena setiap orang yang mau masuk ke bait Allah, mereka harus membawa korban bakaran, dan itu salib Kristus, Tuhan Yesus anak domba yang dikorbankan. Maka itu barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, itu percaya kepada pengorbanannya, ya, pertobatan terjadi. Dan kemudian kita masuk kolam basuhan, itu lambang baptisan. Tuhan Yesus percaya barang siapa percaya dan dibaptis, diselamatkan. Nah, diselamatkan itu mengarah kemana? Diselamatkan itu mengarah kepada ruang kudus dan maha kudus. Itu sekarang menjadi satu. Ada namanya pelayanan keimaman. Maka itu di dalam Roma 6, kita buka Roma 6 sebentar. Saya berharap Oma Opa harus mengerti ini. Walaupun umur sudah lanjut, tetapi harus mengerti konsep keselamatan ini, supaya dapat mengerjakannya. Dan benar-benar kita bisa mengetahui keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu terjadi dalam hidup kita. Roma 6 ayat 22, perhatikan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi ada urutannya. Yang pertama, dimerdekakan dari dosa, itu sama dengan korban mezbah bakaran, mezbah korban bakaran. Dan kita masuk kolam basuhan, itu percaya akan salib Kristus dan kemudian dibaptis, itu kita dimerdekakan dari dosa. Itu urutan pertama. Dan untuk bisa kita percaya salib Kristus, itu semua karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia. Nah, perhatikan sekarang Bapak Ibu Saudara, Oma Opa. Mari kita lihat setelah kita percaya dan dibaptis. Dikatakan di sini ada, dan kamu menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Jadi seorang setelah menerima Tuhan Yesus, dibaptis, orang ini diberikan predikat jabatan oleh Allah sebagai hamba Allah. Inilah ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu bukan sekedar manusia baru, tetapi kita menjadi hamba Allah, menjadi pelayan Tuhan, menjadi imam-imam Tuhan. Sebab di dalam surat Wahyu, kita buka sebentar ya, surat Wahyu. Saya tunjukkan dikit ini supaya Oma Opa memiliki pengetahuan yang benar. Bukan sekedar percaya Tuhan Yesus dan tidak melakukan apa-apa. Di dalam Wahyu 1, saya tunjukkan. Wahyu 1 ayat pertama. Dari ada 4, Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus. Perhatikan, dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Perhatikan, Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari dosa kita. Jadi kita ini dimerdekakan. Roma 6 tadi, setelah kita dimerdekakan dari dosa kita, dan setelah itu kita menjadi hamba Allah. Nah, lanjutnya sekarang ayat 6. Dan yang telah membuat kita, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, menyucikan dosa kita, supaya kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, amin. Jadi ketika kita percaya dibaptis, saat itu juga kita harus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan, yaitu apa? Pelayanan imam, menjadi hamba Tuhan. Nah, pelayanan imam itu adalah pelayanan doa, puji, dan sembah. Apa yang ada di ruang kudus, yaitu menorah, itu adalah pelayanan doa.
Kalau meja roti sajian itu adalah pelayanan firman, mezbah ukupan adalah pelayanan pujian penyembahan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita wajib melakukan pelayanan doa, puji dan sembah. Ketika kita beribadah, kita sesungguhnya adalah imam-imam yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan di baitnya. Dan baitnya itu adalah kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah, di mana roh Allah ada di dalam kamu. Jadi bait Allah seperti yang digambar di dalam tabernakel Musa. Musa mendapatkan contoh di atas ini, konsep keselamatan yang benar. Setiap orang yang sudah percaya dibaptis, maka dia harus wajib melakukan pelayanan imam menjadi hamba Tuhan. Artinya melayani secara pribadi dan di gereja, doa, pujian dan sembah Tuhan. Makanya kalau kita melihat gereja, semua bentuk apapun gereja, selalu ada doa, puji dan sembah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang ini kita biasanya berpikir bahwa keselamatan itu hanya tanda kutip percaya Tuhan Yesus dan selamat, itu salah. Maka itu firman Tuhan berkata dalam surat Filipi, dikatakan bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu aktif oma-opa. Maka itu kenapa NCC Internasional melatih oma-opa, Bapak Ibu Saudara untuk menjadi imam. Setiap orang percaya jika mau selamat, dia harus melakukan pelayanan keimaman. Pelayanan keimaman itu adalah pelayanan doa, puji, sembah. Dari pelayanan keimaman itulah nanti mengalir aliran air kehidupan. Jadi doktrin keselamatan, perhatikan, sesuai dengan Roma 6 tadi. Yang pertama, kita dimerdekakan dulu. Percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis. Setelah itu kita menjadi pelayan Tuhan. Setelah kita menjadi pelayan Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus mati untuk menjadikan kita kerajaan dan imam bagi Bapaknya. Kerajaan itu nanti saudara, kita masuk kerajaan 1000 tahun untuk memimpin di sana, menjadi imam dan raja. Dan setelah itu kita memperoleh buah pengudusan. Jadi konsep keselamatan yang benar itu adalah seperti ini. Di luar ini maka tidak selamat. Oleh karena itu penting sekali supaya kita mengerti, setelah kita percaya kita wajib melayani. Dan kemudian kita wajib hidup kudus, baru kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana memperoleh hidup kekal? Apakah hanya di mulut percaya Tuhan Yesus, dibaptis, kemudian langsung bisa memiliki hidup kekal? Tidak mungkin. Kecuali habis baptis langsung mati, itu beda. Seperti yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus, yang disalib, dia langsung mati, beda. Tetapi konsep keselamatan yang benar adalah kerjakan keselamatan itu. Jadi kalau ada orang Kristen percaya Tuhan Yesus, hanya di rumah jaga toko, tidak melakukan doa, puji, sembah, tidak melayani di gereja, tidak ambil bagian, maka orang ini tidak selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti, karena di luar sana ada banyak metode keselamatan yang tidak alkitabiah. Saya tunjukkan satu kebenaran, karena kasih karunia Allah menyelamatkan kita, dan kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersekutukan Allah sebelumnya. Apa pekerjaan baik itu? Yaitu pelayanan keimaman, menjadi hamba Tuhan. Jadi pulang dari tempat ini, oma, opa, Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa kita adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Hanya hamba Tuhan yang diselamatkan.
Di luar hamba Tuhan tidak. Loh, siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Oleh karena itu ayat terakhir 1 Yohanes 2 ayat 6 firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup. Bapak Ibu Saudara, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi seseorang yang percaya kepada Kristus wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, Tuhan Yesus sebagai siapa? Hamba Allah. Tuhan Yesus sebagai imam. Jadi Bapak Ibu Saudara, doktrin keselamatan yang benar adalah ketika seorang percaya, dibaptis, dan dia menjadi hamba Tuhan. Artinya bukan menjadi pendeta, karena pendeta itu jabatan yang diberikan oleh pemerintah, tapi menjadi hamba Tuhan. Setiap Bapak Ibu Saudara memiliki pelayanan pribadi, yaitu doa, puji, dan sembah, dan juga terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di gerejanya. Maka keselamatan itu akan membawa kita kepada kekudusan dan baru hidup kekal. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, kejarlah hidup kekal, rebutlah hidup kekal itu. Kenapa kita harus ibadah? Kenapa kita harus pelayanan? Karena itulah keselamatan. Kita wajib melayani, kita wajib ibadah. Dan itulah yang membuat kita mendapatkan keselamatan. Bahkan nanti kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Konsep keselamatan ini harus benar, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa. Maka itu kenapa kita ada ibadah Harvest Lost Generation. Bukan sekedar senang-senang, bukan nyanyi-nyanyi, bukan. Tapi ketika kita ibadah, kita sedang melakukan pelayanan hamba Tuhan. Kita naikkan doa syafaat, kita memuji, menyembah, kita juga mendengar firman Tuhan. Di rumah, Oma Opa wajib melakukan doa puji sembah. Saya sudah memberikan kepada jemaat buku doa. Sebagaimana doa syafaat tadi yang dinaikkan, maka setiap Oma Opa umurnya yang sudah lanjut tetap melayani sebagai imam secara pribadi di rumah dan terlibat di dalam Harvest Lost Generation. Itulah keselamatan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak nganggur. Tuhan Yesus menilai semuanya ini. Jadi kalau urutan ini tidak kita lakukan, maka kita tidak mendapat hidup kekal. Kalau saudara lihat, ada orang Kristen nih, dia ngaku Kristen, tapi kerjaannya cuma di rumah, ke gereja tidak, cuma jaga toko, cuma nunggu mati. Apakah dia diselamatkan? Tidak. Maka itu kita perlu berdoa, Oma Opa, supaya orang-orang tidak mengerti ini terbuka matanya. Berapa banyak orang menolak untuk melayani di gereja? Berapa banyak orang menolak untuk pelayanan pribadi? Baca Alkitab, doa, puji sembah. Itu wajib, Oma Opa. Bapak Ibu Saudara, konsep keselamatan yang benar, kita menjadi pelayan Tuhan, melakukan pelayanan doa, puji sembah, dan karunia-karunia yang lain diberikan. Itu wajib. Baru kita memperoleh hidup kekal. Jadi bukan percaya, dibaptis langsung selamat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Apalagi ada doktrin yang mengatakan kalau kita tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak ke gereja, ya, kita tetap selamat. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di Amerika ada namanya gereja LGBT. Itu gereja yang terdiri dari gay, homoseksual, lesbian. Itu ada pendetanya juga. Apakah selamat? Tidak. Bagaimana tolok ukur keselamatan? Tabernakel Musa, bait Allah yang digambar sesuai dengan gambar surga. Itu ada di Ibrani 9.
di mana ada yang namanya pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Itulah doktrin keselamatan Kristen yang benar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, setelah percaya Tuhan Yesus karena kasih karunia, memberi diri dibaptis, maka seluruh dosa kita dikuduskan, disucikan, dan kita jadi ciptaan baru. Dan ciptaan baru itu apa? Menjadi hamba Allah, menjadi imam-imam Bapa, untuk melakukan tugas keimaman. Kalau zaman dulu adalah harus orang Lewi, suku Lewi, tetapi hari ini perjanjian baru, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tugas kita wajib setiap hari doa, puji, sembah firman Tuhan. Wajib setiap hari ambil waktu, terserah setengah jam, seperempat jam, 1 jam, berdoa, syafaat, memuji, menyembah, dan terlibat, wajib terlibat dalam pelayanan di gereja dan persekutuan yang ada, wajib. Setelah itu kita wajib hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang selamat. Wajib hidup dalam kekudusan, baru kita memperoleh hidup kekal. Oleh karena itu saya jamin, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melakukan ini, kita nanti ketika Tuhan sudah datang, kita akan menyambutnya. Saya menjamin anggota Harvest Lois Generation akan memerintah bersama Tuhan Yesus, akan duduk bersama Tuhan Yesus. Keselamatan pasti kita dapat, asal kita melakukan konsep keselamatan dengan benar. God bless you all. Tetap semangat, jos, gandos, gaspol, bakar terus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini memberikan pengertian tentang keselamatan yang benar. Jika ada Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin Bapak mereka tidak mengerti, sehingga mereka di rumah mereka tidak melakukan pelayanan keimaman, tidak terlibat di gereja. Biarlah hari ini menjadi sadar, berubah. Karena barang siapa yang berkata ada di dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan Tuhan Yesus hidupnya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati Harvest Lois Generation supaya terus bertumbuh, berkembang, bahkan boleh mewartakan kebenaran, keselamatan kepada semua generasi Lois di Pulau Bali. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Jos, gandos, gaspol, bakar terus. Sampai jumpa kembali.